Kerangka itu duduk di kursi dalam bayangan. Di sampingnya ada bola kaca yang bersinar dengan lembut. Tangan orang mati berbaring di bola, yang merupakan sisa-sisa temannya Claire. Dia bertanya-tanya apakah aku akan melihatnya lagi ketika aku membangun dunia mimpinya. Seorang gadis dan anak laki di borgol dekat tebing di mana ada kegelapan. Orang yang paling ting-unting untuk pahlawan adalah di sampingnya. Warga kota mengutuk pasangan itu. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana pahlawan bisa mengkhianati mereka, dan berteriak bahwa mereka adalah aib bagi seluruh negeri. Mereka yang dihukum mati adalah Dwight Garfield yang bijaksana, dan heroin Claire Barton. Para pendeta mengatakan ini adalah nama mereka yang mengalahkan Raja Iblis yang ingin terjun ke dunia kegelapan, dan itu benar. Dwight dan Claire adalah rekan seperjuangan. Bersama mereka telah menyelesaikan banyak misi. Mereka dihormati dan dikenal oleh rakyat mereka sebagai orang-orang mulia yang mewakili kebijaksanaan sanaan seluruh umat manusia. Gadis itu adalah satu-satunya orang yang dihargai orang bijak. Namun, sekarang orang asing berbalik melawan pahlawan sendiri. Sebuah batu dilemparkan ke kepala Claire, memukulnya di dahi. Para imam berteriak bahwa setelah mengalahkan Anda, kedua ingin menjadi penguasa setan sendiri untuk terjun dunia ke dalam kekacauan. Jadi hukumannya adalah lembah kematian. Dwight marah pada ketidakadilan. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang berteriak bahwa mereka tidak ingin semua ini. Sebagai penjaga mendorongnya lebih jauh dan lebih jauh ke tepi. Ia terus berteriak bahwa itu adalah konspirasi terhadap mereka. Orang bijak itu dibuang ke tanah dan mencoba mengingatkan semua orang bahwa Claire dan dia yang menyelamatkan dunia. Tapi tidak ada yang mendengar mereka, memanggil mereka jahat. Dwight menutup tinjunya, dia ingin melepas borgolnya, tapi mereka mencegahnya menggunakan mantra. Raja mendekatinya. Pria itu buat mereka pelayan Raja Iblis. Dia menyesal membayar penghormatan kepada para pahlawan. Penguasa negara ini percaya bahwa hanya kematian akan menjadi pembalasan atas dosa-dosa yang dihukum. Itu diucapkan oleh suara acak. Orang bijak menutup giginya sebelum kekejaman tersebut. Dia berpaling ke Lady Claire, mendesak dia untuk melarikan diri bersama-sama. Mereka akan memiliki kesempatan, tapi gadis itu menolak, menjelaskan penolakannya untuk mengatakan bahwa mereka selalu ingin perdamaian di seluruh dunia. Pahlawan menambahkan bahwa jika ini dicapai dengan mengorbankan dirinya, dia dengan senang hati akan menerimanya. Dengan pandangan tertentu, Claire mengatakan kepada rekannya bahwa jika ia ingin hidup, ia harus melarikan diri sendirian. Dia menjelaskan bahwa manusia takut pada mereka karena hanya mereka yang berhasil mengejutkan Raja Iblis. Gadis itu mengatakan jika orang bicarakan diri, tidak ada yang akan mencarinya. Namun, bukan itu yang Dwight pikirkan. Dia dengan rendah hati berdiri oleh temannya dan menatapnya dengan kesedihan. Anak itu hanya ingin tinggal bersamanya, menghabiskan waktu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Claire berubah menjadi bijaksana. Dia merasa kasihan padanya karena terseret ke dalamnya. Tapi aku juga bersyukur Dwight ada di sisimu. Air mata mengalir ke pipi anak itu. Dia bilang dia adalah orang yang harus meminta maaf padanya pada saat itu. Para penjaga memberi perintah untuk mengeksekusi pahlawan. Tombak pergi melalui tubuh bijak berdampingan. Dia melihat temanmu. Claire tergantung pada tombak dengan dada tertusuk. Dia melihat teman senjatanya dengan senyuman. Hidup perlahan meninggalkan tubuhnya. Orang-orang berteriak dengan sukacita. Akhirnya, mereka telah menyingkirkan kejahatan. Dwight menatap kerumunan dengan amarah di matanya. Sementara mengamati orang-orang merayakan, ia bertanya-tanya apakah itu adalah dunia pahlawan telah bermimpi. Raja tertawa dan tersenyum pada kematian pasangan. Ada kegilaan, ada ketakutan, ada kegelapan di matanya. Panah ditembakkan pada mayat Dwight dan Claire. Salah satunya memukul orang bijak tepat di mata.
Saat mereka jatuh ke lembah, anak itu melihat esensi sejati dunia dalam sekejap. Setelah itu, kegelapan jatuh. Dia tidak bisa mengatakan persis berapa lama itu telah. Dwight hanya ingat Claire tersenyum dan hidup. Orang bijak tidak bisa ingat berapa kali ia menangis. Memeluk tubuhnya membusuk. Tidak ada yang mendengarnya karena Garfield dikelilingi oleh orang mati. Di lembah, ia adalah satu-satunya yang telah mengambil bentuk yang tidak biasa dari mayat hidup. Sebuah kerangka hidup. Dalam pelukannya meletakkan Claire selama ini, Dwight dalam kemarahan monster. Dia memutuskan, dia tidak akan menjadi mayat diam, dia menolak untuk menghilang seperti itu. Melihat kerangka gadis itu, orang bijak tidak mengerti apa yang salah. Karena ia telah berakhir di tempat itu, memegang di tangannya tubuh membusuk cinta pertamanya. Sementara kerangka itu mengajukan pertanyaan sendiri dan menjawab mereka, sehingga ia tidak akan kehilangan kesadaran untuk kedua. Ia akhirnya pulihnya visi dengan pencerahan. Dwight menyimpulkan bahwa pahlawan tidak bisa membuat kesalahan, karena dunia telah membusuk untuk waktu yang lama. Dia berpaling ke Claire dan mengatakan bahwa meskipun dia memiliki niat baik, metodenya benar-benar salah. Tapi orang bijak tahu bahwa hatinya yang damai tidak bisa mengikuti jalan yang salah. Hati-hati menurunkan pacarnya, Dwight memutuskan bahwa ia akan menjadi orang yang memenuhi keinginan terakhirnya. Itu adalah tugas Anda sebagai asisten setia. Dia mengangkat tangannya yang kurus. Kesalahan cinta pertamanya adalah dia menyerah pada keramaian. Tapi sekarang orang bijak akan benar dan memurnikan semua kotoran di dunia ini lebih efektif. Kemudian Allah membinasakan orang-orang yang kafir itu dalam suatu kehancuran yang amat menyeramkan. Tapi pertama-tama, Dwight ingin untuk mengurus raja. Yang jahat tertawa pada kematian mereka dan mengeluarkan dekrit untuk mengeksekusi pahlawan. Dwight melihat tangan rangkanya dan menyadari bahwa dalam keadaan sekarang, ia bisa melakukan apa-apa. Butuh banyak kekuatan untuk membuat semuanya menjadi satu dalam musuhmu. Butuh banyak energi untuk menghancurkan seluruh dunia. Dalam benaknya, orang mati mengamati bahwa miasma dari lembah kematian tidak memiliki akhir yang terlihat, akan berbahaya bagi makhluk hidup. Tapi mayat hidup berpangkat tinggi bisa menyerapnya. Setelah beberapa pemikiran, orang bijak melepas tudungnya dan memutuskan untuk mencoba. Dia mengulurkan tangan untuk menyerap massa gelap. Kerangka mulai menyerap tidak hanya miasma, tetapi juga rasa sakit, orang dengan kenangan, dan pengalaman mereka yang tak terhitung jumlahnya. Tidak semua orang bisa menanggung seperti volume informasi. Dwight sangat kesakitan jika dia manusia, otaknya akan terbakar seketika. Karena jumlah besar miasma itu dibuang kembali, yang bijaksana berbaring di tanah. Dia tidak bisa menggerakkan jari, aku menderita. Dan tenggorokannya tidak bisa terdengar sama sekali. Meskipun penderitaannya, Garfield bertekad untuk melakukan segalanya untuk perdamaian dan balas dendam. Dia tidak bisa menyerah begitu saja dan mati di lembah. Uap naik dari tulang telanjang saat ia sadar kembali. Ketika Dwight bangun, semua miasma dari lembah kematian diserap olehnya. Cahaya merespon ke tubuh kurusnya. Dia merasakan kekuatan sihir dalam dirinya. Kekuatan ini dari Raja Iblis yang dia dan Claire kalahkan. Orang bijak segera mengerti bagaimana menggunakan kekuatannya. Dia mengangkat tangannya, memerintahkan orang mati untuk bangkit. Mayat-mayat yang mengisi lembah menjadi pasukan kerangka. Dwight sekarang sadar. Dia melihat jasad Claire. Hujan mulai menetes. Anak itu duduk di samping gadis itu. Orang bijak menggunakan kekuasaannya pada semua tapi mengerti mengapa dia adalah satu-satunya yang tidak hidup kembali. Dia hati-hati melipat tulang pahlawan menjadi daun dan membungkusnya, membawa mereka bersamanya. Sementara Dwight berpikir tentang orang mati, dia pikir orang pertama yang akan dia hukum adalah orang-orang yang membunuhnya.
Para pembunuh pasti akan mendapatkan apa yang mereka layak. Kerangka hidup membangun jalan ke atas untuk tuan mereka. Orang bijak memahami dirinya lebih dan lebih. Dia memutuskan bahwa sejak ini ia tidak akan menerima dia dan Claire. Ia akan memberontak terhadap dirinya. Bersama dengan seluruh pasukan dari lembah kematian. Dwight berniat menciptakan dunia tanpa penderitaan. Para penjaga melihat mereka dan terkejut oleh mayat hidup. Seiring dengan armadanya yang mati, Dwight pergi ke lembah di mana mereka telah dieksekusi di bawah jeritan marah penduduk kota. Para penjaga menunjuk pedang mereka. Para penjaga mengarahkan tombak mereka ke mayat hidup. Orang bijaksana tidak menunggu dan mengambil salah satu dari mereka dengan tenggorokan. Dia meremas leher prajurit begitu keras. Ia tercekik sendiri dengan darahnya sendiri. Pertempuran ini akan menjadi awal dari cerita baru. Yang lain mulai berteriak. Mereka tidak mengharapkan kerangka menjadi begitu kuat untuk membunuh salah satu dari mereka. Orang bijak melemparkan tubuhnya pada para prajurit yang berteriak untuk cepat membunuh mayat hidup. Mereka mulai menembak panah yang tidak ada untuk memukul karena ada kerangka di depan mereka. Itu tidak berguna. Tiba-tiba seorang kawan yang telah terbunuh bangkit, mati, dan merobek sepotong dari leher salah satu penjaga yang meminta bantuan. Orang tidak mengerti apa yang terjadi dan mengapa orang mati itu hidup kembali. Dwight tahu itu efek dari miasma pada mayat yang mengubahnya menjadi pemulung. Kerangka mulai merangkak keluar dari lembah satu demi satu. Tentara memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali mencari bala bantuan. Meskipun penjaga bisa lebih kuat dan lebih berpengalaman dalam hal ini, ada lebih banyak kerangka. Mereka maju melawan seorang pria di kerumunan. Segera, banjir tulang putih menelan seluruh medan perang. Penjaga mengacungkan pistolnya saat melompat. Dia ingin Dwight mati. Saat berikutnya, prajurit yang sama berbaring di tanah dengan kepala yang rusak. Setiap penjaga bergabung dengan tentara bijaksana. Menjadi hidup mati. Dan kemudian Dwight menyadari bahwa pasukannya terdiri dari lebih dari sekedar kerangka dari lembah kematian. Ketika tidak ada lagi tentara yang tersisa hidup, ia memutuskan bahwa karyanya ada selesai. Sekarang dia benar-benar memiliki gerombolan di bawah komandonya. Tanah sebelum gerbang ditutupi oleh mayat. Kerangka melahap yang hidup. Berjuang mati-matian, orang bijak mengirim pasukannya ke kota. Dia berbicara pada warga ibu kota, memberitahu bahwa Ahwaya akan menghapus mereka dari muka bumi. Raja melihat ini di istana. Rasul itu menyembah yang mulia, berdiri di dekat jendela, dan bayangannya diterangi petir. Tentara melaporkan bahwa penjaga melindungi lembah orang mati telah berhenti menanggapi, dan segerombolan mayat hidup sedang menuju kota. Raja memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua orang suci dan tidak membiarkan musuh mereka untuk mendekati benteng. Para penjaga di menara melihat gerombolan mendekat dan mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran. Beberapa dari mereka tidak percaya bahwa orang mati benar-benar datang setelah mereka. Beberapa gugup tentang nomor mereka. Dwight menyadari pergerakan para penjaga dan memahami bahwa mereka telah menemukan tentara berbaris menuju kota. Jadi dia memutuskan untuk mempersiapkan banyak pemanah menunjuk busur mereka pada orang mati. Magi dan pemanah diposisikan di dinding adalah strategi umum yang digunakan terhadap mayat hidup. Panah memenuhi langit, mereka terbang langsung menuju Dwight. Detik-detik terakhir kehidupan mereka berlalu sebelum dia sementara tubuh mereka ditindik oleh panah. Pada saat terakhir, kerangka itu melindungi dirinya sendiri dengan bantuan kubah. Tulang yang tersisa ditutupi dengan panah, orang arif memuji para prajurit. Tapi kesalahan mereka adalah meremehkan mayat hidup. Orang bijak berkata bagi mereka hanya segerombolan mati, sehingga tentara hanya mengirim pemanah. Tapi sekarang Dwight akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia mengulurkan tangan.
Sebuah bola kuat miasma terbentuk di depan Anda. Kerangka dipecat dan dampak menyebabkan ledakan besar, diikuti oleh api-api membakar para prajurit yang dibakar hidup-hidup. Dwayne senang dia masih cukup kuat untuk membuat lubang besar. Namun, dibandingkan dengan kekuatan sihir yang ia miliki ketika ia masih hidup, ia pasti menjadi lebih kuat. Jumlah kekuatan itu luar biasa. Sekelompok orang mati datang ke kota. Penduduk mulai melarikan diri dengan panik. Kekacauan menetap di ibu kota. Semua orang mendorong satu sama lain. Kerangka mengambil yang hidup dan melahap mereka. Anak-anak ditinggalkan tanpa orang tua, sendirian dan menangis. Dwayne menonton adegan dan bertanya-tanya apakah itu yang Claire begitu putus asa untuk dilindungi. Orang-orang senang dengan eksekusi, tetapi mereka belum menemukan kebenaran. Tiba-tiba, sebuah batu dilemparkan ke kepala orang bijak. Pria itu duduk di lantai dengan anak-anaknya, dan dia berkata, "Hai iblis." Orang bijak memutuskan bahwa sejak ia dianggap sebagai iblis, ia akan menjadi iblis. Setiap langkah ia mendekati istana, para pemanah telah memblokir jalan musuh. Dwayne menyadari bahwa mata panah itu bersinar, menunjukkan bahwa mereka penuh dengan kekuatan sihir suci. Itu adalah senjata terbaik melawan mayat hidup. Tapi dia tidak akan membiarkan mereka menyakiti tubuh Claire lagi. Orang bijak telah menempatkan sisa-sisa pahlawan dalam bola pelindung sebelumnya. Para pemanah menerima perintah dan menembak, memukul target pada setiap dampak dari panah suci. Kerangka merasakan rasa sakit yang membakar yang kuat. Dia berteriak, tubuhnya sedang dibersihkan menyebabkan tulangnya hancur. Akhirnya ia jatuh ke tanah. Orang-orang melihat kerangkanya runtuh, mulai merayakan bahwa mereka akhirnya berhasil menghancurkan pemimpin gerombolan. Namun dengan bantuan miasma, Dwayne pergi ke kerangka lain. Dia diambil dengan paksa dan terlahir kembali. Orang bijak menganggap serangan itu tidak akan membahayakan dirinya. Seluruh gerombolan mayat hidupnya berisi sebagian sihirnya, jadi meskipun tubuhnya hancur, dia bisa dengan mudah lolos ke tempat lain. Selama Dwayne punya pasukan yang mati, tak ada yang bisa menghancurkannya. Para penjaga berteriak, mereka terkejut bahwa musuh mereka telah kembali hidup. Bos memerintahkan mereka untuk tidak takut dan tidak mundur. Orang bijak berpaling, kerangka hancur, dan memutuskan bahwa ia telah melakukan cukup percobaan untuk hari ini. Makhluk baru muncul dan berlari menuju penjaga. Mereka siap untuk melahap orang. Dwayne menyadari sisa-sisa pacarnya masih utuh. Dia menyadari bahwa bahkan perlindungan sihir telah menjadi lebih kuat setelah kematian. Ketika orang bijak sudah di depan istana, para penjaga berteriak untuk mengangkat jembatan dengan cepat. Untuk keangka, perjuangan mereka tidak berguna. Keberadaannya sangat berbeda dari yang lain. Dia menciptakan bola api yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bahkan jika mereka mencoba untuk menghancurkan tubuh fisiknya, Dwayne masih bisa mengubah arah peratas namanya. Ibu kota terbakar bersama dengan semua gerombolan, orang bijak berjalan di jalan-jalan kota yang hancur. Mayat berserakan di mana-mana, kerangka itu memanjat satu sama lain untuk mencapai penjaga hidup yang mempertahankan diri dengan tombak. Gerbang kastil terbuka di bawah serangan musuh. Dwayne berjalan mayat hidup melalui koridor, lebar bersih istana. Dia sudah sering ke sana, jadi dia tahu struktur tempat ini dengan baik. Orang bijak melihat dan mengaktifkan kemampuannya untuk melihat di mana raja berada. Pria itu berada di kamar di lantai atas. Kerangka menyadari bahwa Yang Mulia tidak melarikan diri ketika ibu kota diserang. Dwayne yakin raja percaya tentaranya bisa menangani semuanya. Itulah pemikiran orang bodoh sejati. Akhirnya, orang bijaksana berdiri di depan pintu kamar pembunuh cintanya. Dia merasa bahwa ada beberapa lapisan hambatan magis ditempatkan di pintu dan kutukan yang akan diteruskan kepada siapapun yang berani menyentuhnya tanpa izin.
Namun, Dwight yakin akan kemampuannya. Dia menyentuh penghalang, membuat pintu bersinar. Kerangka melanggar perlindungan, dia hancur seperti kaca. Dia menerobos pintu dengan tendangan, dan Raja berteriak terkejut. Pria itu membeku dan tidak bisa bergerak sebelum Dwight menjadi orang tua gugup bertanya apa yang diinginkan mayat hidup darinya. Dalam dirinya, Raja sendiri mengakui bahwa ia telah menyebabkan penderitaannya. Kerangkanya sangat marah. Dia bertanya pada Yang Mulia jika nama Dwight Garfield berarti sesuatu baginya. Raja terkejut. Orang itu ingat orang bijak dan mengatakan tidak mungkin baginya untuk bangkit kembali oleh Raja. Dwight belajar bahwa 10 tahun telah berlalu sejak. Kerangka setuju itu sulit untuk percaya, karena ia terkejut sendiri. Gerombolan orang mati mulai memasuki kamar dan menangkap Raja, yang bertanya apa yang terjadi. Para prajurit sekali hidup yang mematuhi Yang Mulia melumpuhkan orang di tanah. Dia meminta mereka untuk membiarkan dia pergi dan bertanya apakah mayat hidup tahu siapa dia. Dwight mendekati pembunuhnya dan bilang dikembali dari lembah kematian untuk membawa ketertiban ke dunia busuk ini. Raja tidak percaya karena banyak telah dieksekusi di lembah dan tidak satu pun dari mereka telah menjadi mayat hidup. Orang bijak menunjukkan kegungannya sisa-sisa pahlawan Claire dan bertanya mengapa ia telah membuat mereka terlihat seperti pengkhianat. Dia bilang temannya tidak pantas mati. Cinta pertamanya selalu berdoa untuk dunia manusia yang kejam ini. Dia ingin perdamaian lebih dari siapapun, hanya dia. Lebih dari orang lain, layak untuk membawa judul heroin besar. Kerangka ingat bagaimana ia pernah diamati dengan senyum temannya, yang sudah siap untuk melakukan apapun untuk umatnya. Raja menjawab bahwa ini adalah persis mengapa ia menjadi kendala baginya. Dwight lumpuh saat mendengar kata-kata itu. Pria itu menjelaskan bahwa setelah kematian Raja Iblis, dunia berubah secara dramatis, tidak lagi membutuhkan pahlawan, sehingga mereka menjadi tidak berguna bagi masyarakat. Raja tidak lagi membutuhkan orang-orang kuat seperti itu, sebaliknya, mereka bisa menjadi ancaman bagi kerajaan itu sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, orang bijak bertanya apakah Yang Mulia telah mengeksekusi Claire untuk keserakahan belaka. Pria itu tampak gila. Dia tertawa dan mengkonfirmasi kata-kata kerangka, mengatakan dia adalah raja dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Pahlawan itu sendiri yang harus disalahkan, mereka harus tetap patuh sehingga raja bisa menggunakannya. Ada kegilaan di Yang Mulia, dan Dwight melihatnya. Dia bilang dia sudah cukup mendengar. Pemimpin gerombolan memerintahkan mayat hidup untuk membungkam manusia. Mayat hidup jatuh pada orang itu, mencabik-cabinya dengan gigi. Raja berteriak. Sebelum kekuatannya meninggalkannya, dia bilang dia benar untuk mengeksekusi yang bijaksana. Manusia menambahkan bahwa itu baik untuk kerajaan dan dunia. Mahkota beristirahat di kaki kerangka. Dan melihat mayat yang robek Yang Mulia, Dwight melihat sekeliling dan melihat pistol keluarga tergantung di dinding. Itu pedang Claire, dan untuk Dwight, souvenir berharga. Dia mendekati dan hati-hati dihapus pistol, memutuskan untuk membawanya dengan dia. Ketika ia menyentuh pedang, ia merasakan kekuatan. Orang bijak merasa seolah-olah pedang itu miliknya bertahun-tahun. Dia bahkan tidak perlu mencabulinya untuk memastikan. Dia berdiri, mengangkat pistol. Kerangka menunjukkan bahwa miasma telah memberinya pengetahuan dan kenangan dari teknik pedang pahlawan. Dwight bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan pedang cinta yang hilang. Dia ingat pahlawan pemberani, siap berjuang untuk negaranya. Dan Claire, yang pada saat-saat terakhirnya hidup berterima kasih kepada kawan yang selalu berada di sana. Anak itu memutuskan pedang akan menjadi hadiah perpisahan. Orang mati berjalan tanpa tujuan melalui kastil. Dan oleh kota langit gelap, Dwight keluar dari kamar raja dan menuruni tangga. Ibu kota telah jatuh setelah 10 tahun yang panjang.
akhirnya berakhir. Sekarang orang bijak bisa pindah ke langkah berikutnya. Dia mendekati tahta kerajaan. Kerangka itu duduk di atasnya dan terjebak pedang pahlawan di tanah di depannya. Sekarang kota ini dan istana akan menjadi dasarnya. Di satu sisi, Dweud merasakan ironi dari semua itu. Karena tak seorang pun akan membayangkan bahwa orang bijak yang melawan Raja Iblis akan berakhir menjadi orang mati hidup dan menyerang orang. Jadi orang mati menciptakan negaranya sendiri. Seorang pedagang melewati ibu kota dan melihat masa gelap menutupi kota. Dia tidak tahu apa itu. Kerangka itu mencoba mabuk dengan anggur, namun itu tidak berguna. Dia tidak bisa minum atau makan. Dweud duduk di teras dan menyaksikan mayat hidup mereka berkeliaran di halaman. Detens awan miasma menyebar melalui ibu kota, membuatnya lingkungan yang tidak pantas untuk organisme hidup. Tapi kemarin jalanan penuh dengan kehidupan. Kota itu seperti lembaran mati yang membuat orang bijaksana memikirkan banyak hal tapi dia tidak menyesali apapun. Dweud tidak percaya dia menghancurkan seluruh kota dengan tangan kosong. Baginya itu hanya permulaan. Setelah semua siksaan yang dia hadapi di lembah kematian, dia menyadari sesuatu. Kerangka itu sampai pada kesimpulan bahwa ketika kejahatan muncul di dunia, umat manusia bersatu melawannya. Manusia harus berjuang untuk bertahan hidup. Iblis yang dikenal sebagai Tuan Iblis adalah ancaman. Semua orang ingin mengalahkan Lord of Demons begitu banyak sehingga mereka membentuk aliansi dengan negara lain. Keseimbangan-keseimbangan, ide bahwa menghancurkan kejahatan tersebut akhirnya akan menyebabkan perdamaian itu salah dari awal. Apa yang ditunggu dunia adalah perang saudara dan pertempuran brutal antar negara. Setelah master kejahatan setan hancur, negara-negara ini tiba-tiba mulai menyerang. Kata perdamaian telah berhenti ada dalam pikiran orang. Kerangka percaya bahwa perdamaian sejati akan datang ketika diperintah oleh kejahatan abadi. Jadi Dweud memutuskan dia akan menjadi Raja Iblis yang baru. Dia tidak berencana untuk mengubah seluruh dunia menjadi abu, tapi dia tidak akan membiarkan siapapun tahu niat sebenarnya. Selain itu, orang bijaksana tidak akan membiarkan siapapun untuk mengalahkan dia, karena ia ingin menanamkan ketakutan abadi di dunia ini. Dimanapun ada ruang untuk rasa takut buta, kekejaman dan kesombongan, Dweud merasa itu akan menjadi kejahatan yang diperlukan bahwa Raja Monster baru harus menjadi. Karena dia memutuskan untuk menjadi Raja Iblis, dia butuh pasukan untuk mendukung gelar itu. Pertama, kerangka membutuhkan pelayan. Meskipun Dweud memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia, dia tidak mampu. Dia memiliki banyak bawahan. Aku butuh pelayan dengan kekuatan magis. Pemimpin mayat hidup mengarahkan kekuatannya kepada orang mati yang mulai runtuh. Mereka mulai terbakar dan dihancurkan. Orang bijak memutuskan bahwa jika ia menggabungkan orang mati bersama-sama, ia akhirnya akan memiliki seorang pria mayat hidup yang kuat dengan kehendak sendiri, sebuah gulungan kerangka-rangka dan miasma naik ke langit. Itu salah satu keterampilan Dweud diterima di lembah kematian. Arus miasma yang telah menghilang di awan kembali ke bumi dengan kekuatan memaksakan. Itu adalah makhluk dengan tanduk yang meminta dengan ketidaksenangan apakah itu telah diciptakan oleh orang bijaksana. Orang bijak mencatat bahwa ia telah berhasil memanggil kerangka terkuat, yang memiliki sejumlah besar kekuatan magis, namun semuanya seperti yang dia bayangkan. Tak diragukan lagi, pelayan yang dipanggil bisa menyaingi Raja Iblis yang pernah mereka kalahkan. Kerangka bertanya lagi apakah ia menciptakannya. Orang bijak menyadari bahwa dia belum bisa mengendalikan pelayannya, tapi Dweud yakin bahwa makhluk itu setidaknya bisa berbicara. Dia berharap dia bisa bernegosiasi dengan damai dengannya, jadi dia dengan mudah mengakui bahwa dia adalah orang yang dipanggil kerangka.
Makhluk bertanduk marah dan menyerang Dwight dengan ledakan kekuasaan dari mulutnya. Orang bijak menyadari bahwa ia salah untuk berpikir mereka bisa datang ke kesepakatan, sebaliknya, pelayan itu lepas kendali. Raja Setan masa depan berhasil melompat dari balkon untuk menghindari pukulan. Namun, mengalir menyala berubah lintasan dan langsung pergi kepadanya. Orang bijak menggunakan kekuatannya dan membalas dengan sihir air. Ketika ia mendarat di tanah, kerangka tertawa dan memuji penciptaannya. Makhluk bertanduk mengubah miasma menjadi sepasang sayap dan terbang. Dwight mencatat bahwa pelayan itu melakukan pekerjaan yang baik mengendalikan miasma. Dia berasumsi dia tidak akan berdiri kesempatan terhadap kerangka jika ia menghadapi tingkat kontrol saat ini. Sementara itu, petir keluar dari mulut berada dengan tanduk. Penguasa masa depan menanggapi serangan ini dengan angin puyuh membakar segala sesuatu di jalannya. Tak heran Dwight dipanggil orang bijak, tanduk terbakar dan berteriak kesakitan. Ketika api pergi dan asap menghilang, pelayan mengatakan itu adalah serangan megah, namun sekarang gilirannya untuk menunjukkan segala sesuatu yang mampu ia lakukan. Cornelius menyihir bola di atasnya yang berisi kekuatan makhluk itu. Dia memanggil penciptanya untuk melihat kekuatan aslinya. Banyak sinar terbang ke arah yang berbeda. Dwight melindungi dirinya dengan perisainya. Dia menyalurkan miasmanya dan menolak serangan itu. Setiap sinar memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dwight menyadari bahwa sihir dari pelayan yang ia ciptakan adalah tingkat tinggi. Seperti sihir bisa menghancurkan tentara 10.000 dalam sekejap mata. Pertempuran mereka membawa kehancuran yang lebih besar ke ibu kota. Gerbang tinggi telah dihancurkan. Pria dengan tanduk tertawa dan bertanya bagaimana pencipta telah mengontrol sinarnya. Dwight bilang itu acara yang bagus. Sage mengatakan serangannya bisa diblokir bahkan oleh tingkat terendah kekuasaan. Pelayan itu kagum. Dia mulai gugup. Kemurahan hati dari lembah kematian benar-benar hebat. Ketika Dwight masih hidup, dia membual tentang memiliki kekuatan ajaib yang luar biasa. Tapi dia masih manusia yang memiliki batas pada seberapa kuat ia bisa menjadi. Orang bijak menyerang tanduk dengan panah miasma dan menyarankan dia untuk belajar sopan santun pertama. Sayap makhluk itu telah ditindik. Kerangka tidak mengerti apa yang terjadi. Dalam sekejap, tombak panjang menembus tanduk. Dia mulai jatuh ke tanah dari ketinggian yang besar, namun pelayan berhasil menyerang tanah, menciptakan sayap baru. Dwight bilang padanya untuk tidak melambaikan tangannya. Kerangka itu melekat ke lantai. Sang pelayan mulai bangkit dan mengutuk. Orang bijak mendekat dan tanya apa dia siap mendengarkan. Dia menambahkan dia tidak ingin melawannya. Namun, ini hanya marah tanduk yang mengambil tombak miasma di masing-masing tangan dan maju melawan pencipta dengan menangis. Miasma tombak terbang ke arah orang bijaksana yang memegang pedang pahlawan di tangannya. Dia mendekati Lady Claire dan memintanya untuk memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan yang telah diberikan kepadanya. Dwight merasakannya, dia melihat ingatanmu, teknikmu. Kerangka itu meniru dan memukul pelayannya. Serangan lain menyeberangi tanduk makhluk itu. Dan melanjutkan untuk tubuhnya. Pelayan jatuh ke tanah, kehilangan setengah tubuh. Dia mengerang dan di dadanya ada pedang. Dwight melihat ke bawah ke arahnya, orang bijak menyerap semua sihir dan miasma yang dimilikinya. Sekarang kerangka tidak memiliki kesempatan untuk melawan kembali terhadap pencipta. Makhluk itu mulai memohon padanya untuk membunuhnya karena ia telah kehilangan. Dwight bilang dia tidak akan melakukan itu dan dia menambahkan itu kalau tidak dia tidak perlu membesarkannya. Kerangka bertanya apa maksudnya itu. Orang bijak mengulurkan tangan dan mengatakan dia ingin dia menjadi bawahannya. Dia menjelaskan bahwa dengan kekuatannya, ia bisa menundukkan kerangka, tapi ia lebih suka untuk meninggalkan kebebasan pilihan untuk itu.
Dwight bertanya apakah makhluk itu akan bergabung dengannya. Dia tetap diam. Sang pencipta memahami bahwa mayat hidup memiliki ego yang besar, tapi keterampilan pertempurannya hanya sempurna. Dia akan berterima kasih jika kerangka akan membantunya. Akhirnya, makhluk itu kembali gerakan dan memegang tangan tuannya. 3 hari telah berlalu sejak pertempuran antara hamba dan master. Sebagian besar reruntuhan dan mayat telah dihapus dari benteng. Jalan-jalan kota dibersihkan oleh orang mati yang menyeret batu karang dengan tangan kurus mereka. Dwight duduk di kantornya di depan meja besar, menganalisis dokumen. Dia tahu bawahannya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tapi sesuatu masih mengganggunya. Ada ketukan di pintu Anda. Pelayan itu pergi kepada tuannya dan memberitahukan bahwa makanan Yesus sudah siap. Dia meminta master untuk menemaninya ke ruang makan dan makan sebelum piring didinginkan. Orang bijak diam sejenak. Jadi kau bilang kau tidak bisa minum atau makan, dan kau bertanya apakah itu tidak jelas? Hamba mengerti. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri untuk kelalaian tersebut dan untuk membuat kesalahan yang paling dalam seluruh sejarah umat manusia. Thunder punya ide dan menawarkan untuk memilih jas untuk tuannya. Dwight bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Kerangka menjadi pengikutnya yang setia. Pemberontak Anda menghilang dalam waktu singkat. Sepertinya itu tidak pernah ada. Sekarang makhluk itu mencoba untuk menyenangkan tuannya dari dalam segala hal, dari memasak untuk memilih makanan yang tepat, dengan memilih warna ideal dari pakaian. Menurut Thunder, dia terkesan dengan tujuan orang bijak itu mengejar. Kau bilang pada Dwight bahwa kau akan melayaninya dan kau bersumpah setia sebagai tangan pertama dari Raja Iblis. Kerangka juga menyukai nama barunya. Orang bijak itu memberitahu pelayan itu bahwa ia akan pergi keluar untuk persediaan dan berkata ia harus menunggunya di benteng tanpa pertanyaan. Dia membungkuk dan meminta Tuhan untuk memberinya tugas seperti itu. Karena Tuhan tidak boleh membuang-buang waktu berharga dengan trivialitas ini. Grom mengatakan ia akan melakukan apapun tuannya ingin dan, ketika ia melihat debu, segera pergi untuk membersihkannya. Dwight menyadari bahwa pelayan barunya cukup cepat dan cerdas. Wakil itu diciptakan dari miasma dan kedengkian tersembunyi, kemudian mengadopsi bagian dari pengalaman orang mati, yang memungkinkan dia untuk mengembangkan kepribadian yang sama sekali baru. Meskipun anehnya, orang bijak menganggap dia bawahan yang handal dan pasti bisa mengklaim bahwa Grom tidak akan mengkhianati tuannya. Orang bijak masih memiliki sesuatu yang lain untuk dipikirkan. Untuk pagi itu ia telah mengumumkan keberadaannya ke kerajaan. Dalam pesan, Tuhan juga menulis bahwa jika orang-orang bersumpah setia kepadanya, ia tidak akan menyerang tanah mereka. Sehingga pilihan terbaik bagi mereka adalah mengikuti orang mati. Dia ingin tahu tentang bagaimana kerajaan dan negara tetangga akan bereaksi terhadap penguasa baru. Orang bijak itu yakin bahwa mereka akan mengirim pasukan untuk memperbudak, dan diasumsikan bahwa tentara sudah mulai merekrut penyihir dalam negara. Dwight pikir dia perlu menyiapkan iring-iringan yang layak untuk Raja Iblis. Aku butuh sekutu yang, seperti Guntur, memiliki kepribadian. Kerangka memahami bahwa dia dan Claire masih jauh dari tujuan. Mereka harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Orang bijak berjalan menyusuri lorong dan menuju ke arah kubah di mana heroin tetap berada. Dia menyentuh bolanya. Dwight tahu dia takkan kembali sisa-sisa mereka, bahkan dengan kekuatan master sekarang, tidak akan mengubah gadis itu menjadi orang mati. Dia berasumsi bahwa jiwanya menolak untuk kembali, atau bahwa itu emosi konfliknya. Namun, dalam hal apapun, bijaksana akan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk membawanya kembali ke kehidupan. Tiba-tiba, petir datang kepadanya. Dia membungkuk dan mengatakan ia telah menerima laporan. Orang bijak bertanya apakah ada yang mengambil langkah pertama.
Makhluk itu mengatakan bahwa wilayah terdekat mereka telah mengirim tentara mereka yang pos terburu-buru untuk pendaratan raja. Dwight berharap orang-orang ingin modal berharga mereka kembali dengan raja mati dan jantung kerajaan hancur. Para bangsawan tidak akan berdiri berpangku tangan. Penguasa hanya sedikit khawatir bahwa musuh mampu mengumpulkan tentara hanya dalam 3 hari. Pelayan meminta pada penguasa. Orang bijak mengatakan bahwa ia sendiri akan pergi ke sana dan menunjukkan bahwa penguasa setan telah dilahirkan kembali. Dia menambahkan bahwa jika ia ingin ancaman bagi dunia, ia harus membuat mereka contoh kejamannya. Anda mengatakan kepada Guntur Anda akan meninggalkan dia bertanggung jawab atas ibu kota. Dia membungkuk dan menerima perintah. Anda berjanji untuk mempertahankan benteng dengan semua kekuatan Anda. Dwight mengumumkan dia akan pergi. Dia berharap di dalam bahwa manusia akan kembali. Kau bilang kau akan menyerah dan datang kepadanya. Grom meminta penguasa tertinggi untuk melanjutkan untuk sementara waktu. Tentara pegunungan jatuh di ladang. Setiap prajurit memegang tombak dan perisai. Orang tidak menyadari bagaimana masa gelap melewati mereka. Dalam sekejap Tuan Iblis muncul dengan pakaiannya. Sebelum ia pergi, Grom berpakaian tuannya. Dia ingin tuannya menunjukkan kepada semua manusia seperti apa penguasa baru monster itu. Sementara itu, seorang gadis muncul di dekat burung membawa pesan. Dia terkejut melihat kerangka burung biasa tanpa bulu masih bisa terbang. Sucubus penasaran tentang apa yang ditulis dalam surat itu. Dia bilang sudah lama menunggu Raja Iblis baru, mulai tentara. Dwight menghitung sekitar 20,0 tentara. Dia menyadari bahwa mereka juga telah menciptakan penghalang suci di sekelilingnya. Orang bijak berpikir bahwa orang-orang benar-benar bertekad untuk melanjutkan ibu kota kerajaan. The Berdalat masih tidak bisa mengerti bagaimana mereka telah mengumumkan begitu, bahkan bagi banyak orang hanya dalam 3 hari. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton tentara berbaris ke ibu kota. Kerangka itu tidak cukup lembut untuk membiarkan hal itu terjadi. Dia akan menghancurkan orang-orang Haus untuk pertempuran di sana. Setelah kejadian itu, mereka tidak akan mau bertarung. Dengan cara ini, akan menutup pertempuran untuk kedua belah pihak, yang akan menjadi hasil terbaik yang mungkin. Orang bijak akan memulai rencananya, tapi sesuatu menarik perhatiannya. Tangannya gemetar, tapi dia tahu sudah terlambat untuk menyerah. Dwight memutuskan hanya orang-orang ini yang tersisa, mereka semua akan menjadi contoh kekuatan mereka. Dwight bilang pada dirinya sendiri kalau tangannya harus tegas agar dia bisa membunuh mereka semua. Dia ingat bagaimana Grom bisa mengendalikan miasma tanpa kesulitan dalam pertempuran. Sekarang penguasa ingin mencoba, dia mengulurkan lengannya. Membentuk gelap, masa bulat yang bisa menelan segalanya. Dia bertanya-tanya apa yang akan keluar dari itu. Para prajurit melihat sesuatu yang gelap di atas mereka. Dan mereka mulai melemparkan panah ke langit. Dwight melepaskan gumpalan darah yang terbang dan menghantam penghalang. Itu penghalang rakyat, perlindungan mulai memudar secara bertahap. Hal ini menyebabkan kepanikan di antara para penjaga. Mereka tahu itu tidak akan berguna, tak ada yang bisa menghentikannya. Ketika penghalang itu hancur, ledakan kuat terjadi dan dikonsumsi segala sesuatu di sekitar. Saat mereka melihat ledakan, masa hitam gembira merokok. Para tentara yang masih hidup diverifikasi keadaan rekan-rekan mereka. Tidak ada yang mengerti apa yang telah terjadi. Ada orang terluka. Mereka kesakitan, mereka meminta bantuan, mereka mencoba untuk bangun. Tiba-tiba, tangan mulai muncul dari masa gelap. Mereka menangkap orang-orang ketakutan, wajah mereka mulai hancur dan meleleh seolah-olah di bawah pengaruh asam di dunia. Mereka menjadi mayat hidup. Dwight bisa menggabungkan sihir dengan miasma. Sekarang semua yang tersisa baginya adalah untuk mayat hidup untuk hidup.
dan mulai mengubah orang lain menjadi mati. Orang bijak itu terbiasa melihatnya, sehingga tidak lagi menyebabkan emosi dalam dirinya. Jeritan, darah, dan ledakan memenuhi lembah. Salah satu prajurit melihat langsung pada Master. Dengan horor, dia melihatmu. Orang mati mulai mengikuti anak yang melarikan diri. Mayat hidup menjangkau keluar untuk hidup. Mereka begitu dekat mereka bisa menangkap orang itu. Namun Tuhan menghentikan mereka dan mereka membeku. Tanpa kehilangan 1 menit, yang selamat mulai melarikan diri dari medan perang. Cukup untuk Dwight. Dia ingin orang lain untuk menyebarkan berita tentang bagaimana kuat musuh manusia itu. 10 tahun-tahun berlalu sejak kematian mantan Lord of Death. Jadi dunia perlu tahu bahwa ancaman baru telah muncul yang dapat menghancurkan semua kehidupan. Dwight melihat ke dalam lembah kematian. Ketika ia masih hidup, kemampuan teleportasinya hanya membawanya tempat dalam garis pandang dalam tubuh barunya, bagaimanapun. Tidak ada lagi keterbatasan. Orang bijak bisa mengendalikan tentara yang sangat nyaman. Para tentara memiliki nilai strategis yang luar biasa. Penguasa bahkan tidak merasakan hilangnya kekuatan sihirnya. Kemungkinan sekali hidup telah menjadi tak terbatas dalam tubuh orang mati. Dwight secara naluriah memerintahkan tentara untuk pindah ke lembah kematian. Para prajurit berdiri di tebing sementara pemimpin mereka melayang-layang di atas mereka di langit. Mayat hidup semakin dekat dan dekat ke tepi. Segera mereka mulai jatuh ke lembah kematian, sementara orang bijak mengawasi. Tuhan mulai menghisap miasma dari lembah sebagai mayat hidup melemparkan diri ke dalam jurang. Ia merasa kekuatannya meningkat. Kekuatan mulai menyeberang. Lembah kematian adalah sumber kekuatan Raja Iblis. Dia berasumsi bahwa ada berhubungan antara fakta ini dan alasan keberadaannya sendiri diberi makan oleh miasma. Mulai sekarang, Dwight akan mengorbankan mayat hidup. Dia membentuk kubah pelindung yang menutupi jurang lembah. Orang bijak menyarankan bahwa kekuatan mendukung dia tidak hanya dalam kekuasaannya, tetapi dalam beradanya sendiri. Berpikir tentang apa yang diinginkan raja yang mulia, dan apa yang dilakukan para bangsawan sekarang. Dwight berpikir mereka telah mengirim tentara ke wilayah lain, tapi orang-orang pasti menyadari mereka tidak bisa mengalahkan dia dengan angka. Tentara yang masih hidup melaporkan segala sesuatu yang telah terjadi di lapangan dan horor di wajahnya. Orang bijak yakin bahwa pada saat itu orang tidak mampu mengalahkannya. Setelah kembali ke istananya dengan prajurit barunya, Tuhan pikir dia ingin umat manusia mendari bahwa dunia ini dalam bahaya karena Raja Iblis. Dengan begitu dia bisa menjaga perdamaian di dunia. Dwight tidak membiarkan mayat hidup maju lebih jauh. Mereka membara di kota. Setelah pertempuran, orang bijak memutuskan untuk tidak segera kembali ke istana. Tapi berjalan melalui jalan-jalan ibu kota, ada kehancuran di mana-mana. Hanya setiap hari hal-hal mengingatkan dia tentang kehidupan masa lalunya. Melihat keadaan kota kerajaan, kerangka merasa sakit. Tapi dia tidak bertobat dari jalan-jalan yang telah dia pilih. Berjalan-jalan di kota, Dwight melihat apa yang telah hancurkan dan berubah menjadi apa yang dulunya hidup tenang di ibu kota. Di mana anak-anak bisa tumbuh dewasa. Pada saat itu, kerangka mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa orang bijak tidak lagi ada, hanya Raja Iblis abadi yang tersisa. Saat ia mendekati kastil, Dwight berhenti, terkejut. Ia melihat bahwa di dalam benteng itu ada beberapa bagian yang terbakar, dan wanita itu gembira sekali. Kastil itu menganggap penampilan gelap. Kerangka tidak mengerti apa yang telah terjadi, tapi kemudian, setelah memasuki dan duduk di tahtanya, ia menganggap apa yang mungkin telah berkontribusi seperti berantakan. Gro muncul di hadapan tuannya menyeka air mata, mengatakan dia telah mengamati prestasi heroik tuannya dengan bantuan mantra penglihatan jauh. Pelayan itu tergerak oleh air mata.
Tiba-tiba sapu tangannya terbakar dan mulai menjatuhkan asap. Dwayne bertanya mengapa penampilan istana telah berubah begitu banyak. Pelayan menjawab bahwa ia telah mengubah desain benteng untuk mencocokkan aura perkasa Tuhan. Dia juga bekerja dalam pertahanan sehingga pengunjung mengatakan tidak akan muncul di sana. Grom bertanya apa kau menyukainya. Orang bijak memegang kepalanya dan tetap diam. Setelah melihat pelayan puas dan bahagia ekspresi, Dwayne diasumsikan bahwa jika ia memiliki ekor, ia akan berayun non-stop. Dia mengaktifkan kemampuannya untuk melihat. Meskipun Grom mengubah penampilan kastil menurut seleranya sebagai tambahan, beberapa teknik digunakan untuk memperkuat pertahanan. Sekarang, siapapun yang melintasi gerbang kastil tanpa undangan akan dibakar hidup-hidup di tempat. Ngomong-ngomong, pelayan itu bisa menyelesaikan tugas semacam itu dalam waktu sesingkat ini. Jelas bahwa kekuatannya luar biasa dan tekad mengisi seluruh dirinya, meskipun ini mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama, kerangka yang menginspirasi ketakutan. Dwayne mengakui bahwa ia tidak menganggap fakta bahwa benteng akan membutuhkan perlindungan dan mengucapkan terima kasih kepada pelayan setianya untuk inisiatif tersebut. Thunder sangat senang. Saya mengatakan kepada Master bahwa semua usaha yang telah dibuat untuk meninggalkan kastil yang indah telah layak. Hamba senang melayani Raja Iblis yang agung. Anda menjawab bahwa Anda juga senang memiliki seperti bawahan handal dan meminta pelayan untuk berkonsultasi Anda. Waktu berikutnya, Grom membungkuk ke tanah dan mengatakan bahwa asisten tak kenal lelah masih akan berguna untuk Anda. Tiba-tiba, Thunder dan Dwayne merasakan kehadiran orang asing di dekat ibu kota. Pelayan segera berpaling ke Master. Orang bijaksana menyalakan api matanya dan melihat tentara mendekat di balik dinding yang hancur. Dia memerintahkan Thunder untuk mengikutinya. Dia mematuhi bersama-sama. Mereka terbang keluar dari kastil dan bergegas ke tamu yang ditunjuk. Ketika mereka tiba, mereka disambut oleh monster dan goblin. Mereka berbeda ras dan ukuran. Grom tidak bisa mengerti bagaimana mereka tidak memperhatikan tentara-tentara seperti sebelumnya. Kau berasumsi mereka menggunakan semacam kamuflas untuk menyembunyikan kehadiranmu. Dwayne meminta pelayan untuk tidak khawatir. Karena mereka hanya sampah, Thunder bertanya apakah penguasa mengenal mereka. Orang bijak kuno ingat dan mengenali mereka. Dia mengatakan mereka telah menyeberang jalan sepanjang hidupnya. Iblis itu menatap penguasa dengan senyum cerdas. Pelayan berasumsi bahwa Succubus ini adalah pemimpin monster dan bertanya marah siapa mereka. Orang bijak itu menjelaskan bahwa dialah bawahan Raja Iblis sebelumnya, salah satu dari 4 Raja Surga. Penguasa turun ke tanah dan bertanya apa yang membawa setan ke ibu kota. Gadis itu bertanya apakah dia penguasa baru. Dia menanggapi positif. Namun, Dwayne menyatakan dirinya Succubus itu melihat lebih dekat kerangka, mengatakan bahwa semuanya jelas baginya. Dari sudut matanya, dia menyadari bahwa mereka sedang mempersiapkan untuk menyerangnya. Pedang bergemuruh melewati wajahnya. Dia marah karena ada iblis yang berani berbicara dengan tuannya dengan cara itu. Pelayan itu berjanji akan merobek kepalanya jika dia terus bertingkah seperti ini. Gadis itu mengejeknya. Dia memalsukan rasa takut. Tiba-tiba Succubus terbang ke Master, merasa akrab sihir. Dengan senyum, pemimpin monster mengenali penguasa baru Dwayne yang bijaksana. Itu membingungkan kerangka. Grom hendak menyerang gadis tak tahu malu, tapi Master menghentikannya dan memintanya untuk berhenti. Pelayan ingin membenarkan dirinya sendiri, tapi Master mengatakan untuk meninggalkan kepadanya. Dwayne mendekati iblis dan menyambut kenalannya dari kehidupan sebelumnya, Luciana. Succubus mengatakan mereka tidak melihat satu sama lain sejak Claire memecahkannya menjadi 2. Orang bijak tahu bahwa gadis menggunakan bentuk tuk patungnya dan wajah cantik untuk mengalihkan perhatian lawannya.
Dia sudah menyaksikan orang-orang menjadi korban padanya. Luciana menyadari bahwa pemuda dari sebelumnya telah menjadi kerangka dan berkata Dwight benar-benar berubah. Orang bijaksana menjelaskan bahwa ia telah jadi begitu karena orang mati selama ini. Monster menunggu dengan sabar. Gadis itu menunjuk ke bawahnya dan mengatakan mereka sedikit lelah. Dia minta kau biarkan mereka istirahat. Guru setuju dan memanggil pengunjung untuk mengikutinya. Pelayan mulai khawatir. Dia bertanya apakah Master yakin keputusannya. Dia memintamu untuk tidak khawatir. Dwight berjanji bahwa jika pengunjung kotanya mulai bersikap mencurigakan, dia akan menghilangkan mereka sepenuhnya. Untuk mengintimidasi Anda dirilis beberapa miasma dengan sihir. Monster dan merasa tertekan dan takut untuk merasakan kekuatan yang elegan. Gadis itu, meskipun gemetar, mengatakan dengan senyum bahwa dia sekarang menyukai yang lebih bijaksana. Dia membungkus bagian kota dalam kubah pelindung dan bertanya apakah ada terlalu banyak miasma di kota. Succubus menambahkan bahwa itu mempengaruhi bahkan monster. Dwight tidak memperhatikan hal ini karena ibu kota dihuni oleh mayat hidup. Namun, untuk hidup, konsentrasi miasma tersebut berbahaya. Tuhan memutuskan dia akan berurusan dengan itu nanti. Ketika mereka mendekati istana, hanya Luciana diizinkan masuk. Mereka menetap di salah satu lorong. Master bertanya apa Succubus lakukan di sana. Gadis itu tersenyum dan mengamati bahwa orang bijak itu sangat mencurigai seseorang yang ia kenal lama. Grom tidak setuju. Dia menyangkal bahwa seperti setan dan tuannya bisa berkomunikasi untuk waktu yang lama. Dwight meminta pelayan untuk tenang. Dia menegaskan dia tahu Luciana, tapi mereka adalah musuh. Succubus mencatat bahwa orang bijak berbicara di masa lalu. Dia mengatakan bahwa Master dari setan kepada siapa yang melayani telah dibunuh dan bahwa 10 tahun telah berlalu sejak kematiannya. Dwight menambahkan bahwa tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk terlibat dalam konflik. Gadis itu setuju bahwa kata-kata bijak. Dia bertanya mengapa orang bijak tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia datang untuk membalas almarhum tuannya. Tulang menjawab bahwa dalam hal ini itu hanya akan mengubah mereka menjadi mayat hidup dan menemukan penggunaan untuk mayat mereka. Gadis itu tersenyum, dan dia bersandar di sofa. Dia bilang dia hanya bercanda dan menjelaskan bahwa mereka ingin melayani di bawah tuan baru. Kerangka bertanya mengapa. Succubus berkata, setelah kematian penguasa, sisa-sisa pasukannya dihancurkan oleh rakyat. Meskipun mereka mencoba untuk melawan, semuanya sia-sia dan tidak berarti, karena komandan mereka di kepala tidak hadir. Pada saat itu, Luciana adalah salah satu ratu surgawi, tentara Tuhan, setelah kekalahannya. Dia memutuskan untuk bersembunyi bersama pasukannya. Mereka harus hidup sebagai pertapa, sayangnya. Itu satu-satunya cara untuk bersembunyi dari orang-orang. Para monster berharap Raja Iblis baru akan datang suatu hari nanti. Gadis itu mengatakan jika ia tidak muncul, ia akan menjadi satu dirinya sendiri, tapi sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Succubus mencatat bahwa Dwight lebih kuat dari mantan komandan. Dia menundukkan kepalanya dan mengakui bahwa dia tidak pernah berpikir orang bijak akan menjadi penguasa. Iblis tahu dia dan pahlawan telah dieksekusi, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Luciana bertanya apa yang terjadi. Setelah kerangka menceritakan kisahnya, gadis itu jatuh tertawa. Anda pikir itu lucu bahwa orang memberontak terhadap pahlawan mereka sendiri yang mengalahkan berdalat. Kemudian orang-orang dihancurkan oleh Raja Iblis lain yang mereka ciptakan sendiri. Dwight setuju bahwa orang-orang itu bodoh. Tapi juga ada keselamatan bagi mereka. Iblis menyeka air matanya dengan tawa dan mengatakan dia punya alasan menariknya. Dia sedikit terkejut bahwa kerangka belum menghancurkan semua orang di dunia belum. Dwight bilang semua anak buahnya sudah mati, semua usahanya bertujuan untuk menjaga perdamaian di dunia.
Dia mengakui bahwa ia menginginkannya bahkan ketika ia masih manusia, dan bahkan sekarang ia tidak akan mengkhianati cita-citanya. Kerangka menambahkan bahwa Claire juga bermimpi itu. Succubus menjawab bahwa dia mengerti tujuannya. Dia mengulurkan tangan dan bertanya apa yang akan dilakukannya. Luciana mengatakan mereka juga membuat perdamaian, sehingga mereka dapat meminjamkan Tuhan kekuatan dan teknologi mereka sebagai imbalannya. Dia akan memberikan monster itu kota kerajaan sebagai hadiah. Dwight mencatat bahwa kepentingannya bertepatan. Gadis itu mengatakan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari itu. Graham berpikir sejenak dan meminta pria untuk berbicara secara pribadi. Ketika mereka berjalan pergi, hamba bertanya marah jika Master benar-benar dipercaya Succubus. Tulang menjawab bahwa ia tahu apa Luciana mampu, jadi dia tidak sepenuhnya percaya padanya, baik dia menambahkan mereka harus mengawasinya. Dwight akan membencinya jika monster mulai menghancurkan manusia sebagai bawahan mereka, tapi pasukan iblis akan sangat membantu. The Berdalat mengatakan mereka hanya akan menggunakan satu sama lain, tidak lebih dan tidak kurang. Master mendekati Thunder dan meletak tangannya di bahunya, mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, kerangka akan membutuhkan kekuatannya. Mata pelayan bersinar. Dia tertawa dan dia akan mencurahkan setiap ons kekuatannya untuk membantumu ketika Dwight kembali ke salon. Dia meminta maaf kepada Luciana karena menunggu. The Berdalat menyarankan mereka bisa datang ke kesepakatan. Kau bilang kau akan menerima semuanya. Dia menjanjikan tempat yang aman. Sebagai imbalannya, mereka akan berpartisipasi dalam perang mereka melawan kemanusiaan. Gadis itu setuju. Dan mereka berjabat tangan. Succubus melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan meminta Tuan Iblis untuk menjaganya. Dwight bertanya mengapa dia bertingkah seperti ini. Luciana menjawab bahwa dia menyukai pria yang kuat. Dia bilang dia juga bergarah tentang perkasa aura dari mantan berdaulat. Petir muncul di samping gadis itu, meraih kepalanya dan membawanya dari Master. Pelayan itu melindungi tuannya dan berteriak tentang bagaimana setan berani mengganggunya. Dia berpaling ke Dwight, menyuruhnya untuk tidak tertipu. Dia tertawa dan mengatakan bahwa meskipun Grom tampak istimewa, ia masih jauh dari Raja Setan, dan dia hanya tertarik pada yang terbaik. Pelayan itu marah sekali, dan miasma mulai membentuk sekelilingnya. Dia berjanji bahwa dia telah menghancurkan kebanggaan dan kecantikannya. Sialan gadis itu, dia menyebabkan kerangka untuk pendekatan, karena dia juga bisa menunjukkan kekuatannya. Dia adalah satu-satunya yang bisa menawarkan dia perlakuan khusus. Guntur berteriak bahwa itu akan mengubah Luciana menjadi debu dengan sihirnya. Succubus berjanji untuk menempatkan pelayan di tempatnya yang tepat. Roh jahat mulai menyerang dengan kemampuan mereka. Dwight memutuskan untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, dan meninggalkan ruangan untuk menginformasikan sahabat Succubus tentang penyelesaian. Sementara itu, tentara manusia berjuang mayat hidup. Seorang prajurit berteriak kepada rekannya bahwa mereka perlu menghentikan mayat hidup di sana pada saat itu. Sebuah tombak terjebak di wajahnya. Orang-orang melawan kerangka, menghancurkan mereka dengan tombak. Mereka hancur menjadi tulang, tapi merangkak sampai akhir. Dwight memiliki 120 komandowahan di bawah komandonya yang menangkap sebuah kota di utara kerajaan. Tidak hanya kerangka, tetapi juga monster besar dilengkapi dengan senjata dan perisai berjuang orang. Raja Kegelapan melihat sebagai salah satu anak buah Luciana yang telah diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Menghancurkan segala sesuatu di sekelilingnya, Dwight sengaja menghancurkan kerajaan menggunakan sihir gerakan dari lemari besi. Monster raksasa menerobos gerbang kota. Tentara menjadi kurang dan kurang banyak. Tuhan menyadari bahwa pada saat itu semuanya berjalan dengan baik. Monster tertawa.
Tuhan tertarik pada suara aneh Thunder yang menembakkan bola api ke kota dan memanggil manusia tak berguna untuk tunduk pada Raja Iblis. Di tempat-tempat di mana proyektil jatuh, ledakan terjadi yang menghancurkan rumah. Dwight berpaling ke pelayannya. Dia ingat bahwa tujuan utama mereka bukan kehancuran dan meminta mereka untuk tenang. Orang bijak memahami bahwa dalam bisnis serangan tak terkendali bisa berakhir dalam kehancuran segalanya. Tugas mereka adalah untuk meningkatkan kesadaran ancaman yang ditimbulkan oleh penguasa dan mendirikan yayasan di mana manusia secara alami akan bekerja sama. Petir mendekati Master berkata, jika dia ingin menaklukkan rakyat, maka jumlah pejuang akan lebih dari cukup untuk semua orang untuk memahami seberapa besar perbedaan kekuatan itu. Pelayan berjanji untuk menunjukkan kekuatan tak terbatas pada semua orang. Dwight pikir Guntur mungkin tidak kehilangan tujuan utama. Para bangsawan melihat kehancuran di luar jendela. Dia mengumpulkan emasnya, berharap petarungnya bisa menahan musuh. Namun, sudah terlambat, kau dan pelayannya sudah berada di istana. Orang itu berteriak sehingga mereka tidak akan datang. Kau bersedia mengorbankan kekuasaanmu untuk keamanan, karena menjadi jelas bahwa kota itu hancur. Namun, dalam dunia ideal yang bijaksana dan pahlawan, tidak ada ruang bagi orang-orang yang sia-sia. Yang mulia mulai mengutuk roh jahat. Grom bilang jangan bermimpi kematian tanpa rasa sakit. Dwight menghentikan pelayannya dan dia akan berurusan dengannya secara pribadi. Dia mencengkeram lehermu dan memaksa miasma melalui dia. Wajahnya mulai bengkak dan mendidih. Pria itu berteriak saat berikutnya. Kepala meledak, Dwight akan menghancurkan orang egois seperti tuan itu. Dia tidak ingin orang menyeret satu sama lain ke bawah. Kerangka itu memegang sisa-sisa wajah orang mati di tangannya. Miasma menelan tubuh manusia, semua yang tersisa adalah pakaiannya dan masa gelap. Putra dan istri tuan berada di ruangan itu. Menyusut di sudut dengan ketakutan, Tuhan mengatakan kepada wanita bahwa jika dia tidak ingin nasib yang sama, dia harus tunduk. Seiring dengan guntur, Dwight meninggalkan kastil. Setelah beberapa invasi berulang, Raja Feodal dengan cepat mulai tunduk padanya. Wilayah di dalam negara tempat Dwight tinggal sekarang di bawah kendali Tuhan. Kota yang telah ditaklukkan mayat hidup di dekat ibu kota merupakan bagian dari kekuasaan Raja Iblis. Hal ini terutama karena Tuhan menginvasi hampir setiap kota di kerajaan. Penduduk kota bisa terus menjalani hidup mereka secara normal, seperti sebelumnya, tanpa gangguan dari penguasa baru. Tapi pengajuan itu diperlukan. Sebagai lebih banyak orang menarik rencana untuk menghancurkan musuh baru. Mereka menyisihkan perbedaan mereka dan bersatu dengan tujuan yang sama menggulingkan Raja Setan. Succubus kembali ke istana dan bilang Dwight menanganinya dengan cepat. Kekuatan gabungan mereka benar-benar luar biasa. Mayat hidup bisa maju sendiri dan berkat yang lain. Mereka berhasil menaklukkan wilayah jauh lebih cepat. Kehadiran tentara monster Luciana memiliki pengaruh besar. Master mengatakan Succubus bahwa mereka berhasil memecahkan semua masalah lebih baik daripada yang awalnya diharapkan. Karena monster adalah bawahan yang sangat baik. Luciana senang mendengarnya. Dia mengakui dia melatih mereka secara pribadi. Gadis itu senang monster membantu. Succubus menyarankan bahwa mereka mengambil sekangkir teh saja. Yang Gram berteriak kepada Master untuk tidak menerima undangan wanita. Dia yakin dia menyembunyikan niat aslinya. Makhluk saling memandang dengan kebencian. Luciana menjawab bahwa ini mungkin benar, tapi dalam arti yang berbeda. Si pelayan menyuruh Dwight untuk memperhatikan fakta bahwa setan cabul ini ingin mengambil Tuhan darinya. Penguasa mengambil tangan ke kepalanya dan meminta pasangan untuk tetap diam. Dia menambahkan mereka bisa menggoda kemudian. The Succubus dan Kerangka marah sambil menyangkalnya. Meskipun jelas bahwa Luciana dan Gram tidak menyukai satu sama lain,
Dwight percaya bahwa mereka mengerti satu sama lain sampai batas tertentu. Orang-orang lemah dari mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya malah membuat mereka tambah merugi di akhirat. Para pemilik harta dan anak yang banyak itu telah melakukan tipu daya yang sangat besar terhadap orang-orang lemah yang mengikuti mereka. Dengan pasukan terbaik di bawah komando bijaksana, itu hanya masalah waktu sebelum ia mengendalikan seluruh kerajaan. Sejak saat itu, berbagai negeri akan menjadi medan perang. Ini adalah awal dari perang besar,